Gak masuk akal. Mikrofon ini punya harga nggak nyampe 500 ribu rupiah, tapi value-nya, feature-nya itu ngalahin mic-mic dengan harga 2 jutaan ke atas. Kalian wajib ikutin video ini karena gue yakin produk ini bakal jadi rebutan banget. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah mikrofon wireless dengan value yang paling gokil yang pernah gue coba dari brand Takara. Yap, brand low budget Takara yang selalu memberikan solusi produk-produk yang cukup budget buat produksi kita, akhirnya bikin sebuah mikrofon wireless dan ini bener-bener gila, bener-bener worth it banget buat kalian pertimbangkan. Ini adalah Takara Intro X3 yang dijual dengan harga Rp490.000 aja. Yap, emang cuma cebatin lagi udah harganya 500.000 gitu ya. Tapi kalaupun harganya 500.000, ini bener-bener worth it karena dia ngalahin mic-mic dengan harga 1-2 juta rupiah. Gokil banget, kalian harus ikutin video ini karena ini bener-bener worth it parah. Dan gue yakin mungkin gak lama video ini tayang, sepertinya mikrofon ini bakal cukup goib. Pertama, buat impresi fisik aja, build quality-nya secakep itu. Dari hard case atau charging case-nya sendiri, ini build quality-nya gokil, kayak mic 1 jutaan ke atas. Karena dia punya finish yang agak-agak soft touch gitu, nggak kayak plastik sembarangan. Dan ini bukan charging case pass-through doang, dia juga membawa power layaknya power bank gitu ya. Jadi ketika kita taruh mic-nya balik ke sini, dia ngecas. Mungkin itu udah sering dibawa sama mic-mic lain, tapi balik lagi gue harus ingetin harganya under 500.000. Begitu juga build quality dari unit mikrofon dan receivernya sendiri itu bener-bener gokil banget, solid banget, bagus, punya finish yang mirip juga, agak-agak soft touch gitu. Gue suka banget, rasanya premium abis, dan setiap unitnya udah membawa USB Type-C juga, dimana kalian bisa ngecas masing-masing unitnya via USB Type-C, yang berarti untuk penggunaan long termnya dia lebih aman juga gitu. Kalau misalkan kontak dari si casingnya ini udah mulai agak pudar, kalian bisa ngecas langsung pakai si USB Type-C-nya gitu. Jadi udah proper banget. Dan secara build quality overall mikrofon dan juga casingnya itu patut buat diacungi jempol. Buat compatibility-nya sendiri juga dia udah support semua device. Gue harus ingetin lagi, kalau misalkan beberapa kali kita review mic di channel SM Media, itu kalau mic buat smartphone atau buat kamera, itu selalu dibagi-bagi gitu ya. Sedangkan di sini bener-bener all-in-one, semuanya ditaker sama dia. Kalian bisa pakai port USB Type-C kalau kalian pakai HP Android atau iPhone yang terbaru, atau kalian pakai Lightning port kalau kalian pakai iPhone yang lama, dan begitu juga ke analog. Kalian bisa pakai jack 3,5 mm, entah itu ke TRS ataupun TRRS. Dan semua adapternya itu udah dapet dan semuanya bisa kita bawa simple karena kita dapat hard case tambahan lagi. Nggak cuma charging case-nya doang, kita dapat hard case tambahan yang kita bisa masukin si charging case-nya ini ke dalam sini, plus semua aksesoris adapter-adapter tadi. Bener-bener komplit banget. Kalian mau pakai device apapun, digital, analog, itu semuanya bisa. Dan kita nggak perlu beli secara terpisah. Lalu yang gue cukup salut, yang jadi pembeda juga dari semua mic-mic compact yang pernah gue cobain, dia transmitternya, si mikrofon transmitternya itu support lav mic juga. Kalian bisa colok, ada jack 3,5 mm di sini dan kalian bisa pakein lav mic. Biasanya mic-mic compact kayak gini itu udah nggak mau karena sama brand-brand biasanya dipisah secara market gitu ya. Tapi di sini enggak, dia tetap bisa pakai lav mic. Emang lav mic-nya nggak dapet di paket penjualannya, kalian bisa beli secara terpisah. Takara juga nyediain dengan harga yang sangat reasonable di 60 ribuan doang untuk lav mic-nya. Tapi paling nggak compatibility kalian bisa pakai lav mic juga. Itu membuat mic ini jauh lebih superior dibandingkan mic wireless compact yang pernah kita coba sebelumnya. Sama mungkin perlu gue mention juga, dia kan kalau buat ke HP itu karena pakai kabel adapter yang lumayan panjang, mungkin kalian agak bingung jadi modelnya itu ngegantung. Tapi sebenarnya itu well design juga, karena sebenarnya ya HP kan nggak ada cold shoe ya, tergantung kalian pakai mungkin phone holder atau semacamnya. Tapi biasanya tidak ada cold shoe. Cuman dia didesain seperti itu karena kita bisa jepit si receivernya itu langsung ke port atau kabel port yang nyolok ke HP-nya gitu. Jadi dia tetap bisa kelihatan lebih rapi
rapih, dan menurut gua itu cukup brilian juga. Secara fitur juga dia udah komplit. Dia pastinya ada fitur untuk nge-mute mikrofonnya, ada 1K noise reduction, jadi kalian sekali pencet aja itu dia bisa ngaktifin noise reductionnya, sama dia juga membawa real time audio monitoring. Jadi kalian bisa sambil monitoring pakai headset. Dan rasa audionya juga cukup real time gitu ya, karena kita pakai dia nggak lewat digital ke HP-nya dulu, kita bisa colokin langsung ke receiver-nya gitu. Jadi rasanya real time juga, sama fitur yang jadi pembeda dibandingkan mikrofon-mikrofon lain, bahkan yang harganya di atas dia gitu ya. Untuk si receiver-nya, itu dia juga membawa mikrofon lagi. Jadi ada mikrofon ketiga gitu ya, ada total 3 mikrofon di dalam setup ini. Jadi kalau misalkan kalian lagi bikin vlog, kalian taruh si transmitternya ke teman-teman kalian yang megang kamera, entah kalian vloggernya atau mungkin kalian kameramen gitu ya, kameramen tetap bisa memberikan respon ke dalam videonya karena ada mikrofon lagi di receivernya. Gua nggak tahu kenapa brand-brand lain itu belum ada yang menerapkan ini. Pertama gua lihat feature ini baru di Takara ini doang, tapi itu adalah feature yang breakthrough yang menurut gua bakal ngebantu banget. Ketika kalian interview, kalian bisa ngomong gitu, kalian bisa ikut merespon dan audionya masuk. Selama ini kita kalau pakai mikrofon wireless kayak sekarang ngerekamin gua ngomong bla 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 bli bli bli, mungkin mic satunya ada 2 mic gitu ya, satunya ada di ya narasumber lain gitu ya. Suka nyaut-nyaut tapi suaranya nggak kedengeran gitu di dalam video karena di kamera udah nggak ada mikrofon yang aktif. Sedangkan di sini di Takara ini itu dikasih mikrofon ketiga di sini yang membuat si operator kamera bisa ikut merespon di dalam video kita, dan menurut gua itu adalah feature yang benar-benar breakthrough banget. Dan pastinya kalau kalian nggak pengen kameramen itu ikut merespon atau kalian nggak mau ada audio tambahan masuk dari si receiver ini, pastinya kalian bisa matiin juga untuk mikrofonnya doang gitu. Jadi ini bener-bener fitur yang gokil banget yang gua nggak ngira itu datang dari mikrofon seharga 500.000 kurang dikit gitu ya. Ini bener-bener feature yang breakthrough banget. Oh ya, mungkin perlu gua mention juga buat kalian yang suka produksi pakai HP, dia juga support untuk pass-through charging. Jadi ketika kalian colokin si receivernya ini ke HP kalian bisa colok USB lewat port yang dia sediakan, itu dia bakal charging pass-through gitu. Kalau kalian pengen ngerekamnya sambil ngecas HP kalian, itu dia udah bisa juga. Sama yang membuatnya mirip dengan mikrofon-mikrofon mahal lain gitu ya, walaupun dia berada di harga yang sangat-sangat budget, kalian juga dapat sebuah magnet clip gitu ya. Jadi dia ada fitur magnetik yang membuatnya bisa kita pasang tanpa harus dijepit-jepit pakai jepitannya. Ini yang gue pegang receiver, by the way. Kita coba transmitternya biar lebih ya prakteknya lebih pas gitu ya. Kalian nggak harus jepit, nyari kerah gitu ya. Misalkan kalian pakai kaos kayak sekarang, nyari kerah atau nyari tempat-tempat buat jepitinnya gitu, kayak mesti ada kantong atau semacamnya atau kancing gitu ya. Nggak perlu karena dia udah support magnet juga. Kita dapat magnet kecil di paket penjualannya dan kita bisa pasangin dimanapun kita mau menggunakan magnet tadi gitu. Jadi udah mirip-mirip kayak DJI Mic, Rode Mic gitu kan, sama beberapa mikrofon-mikrofon dari Saramonic juga udah membawa fitur tersebut. Jadi itu fitur yang udah banyak juga dibawa sama mikrofon-mikrofon mahal, dan di sini dia juga bawa. Beneran gua ampe bingung, ini dengan harga 500.000 kekurangannya apa kira-kira? Karena secara fitur dia bener-bener komplit banget, gokil banget. Dia mic paling feature full gitu ya, dengan harga yang paling murah. Jadi agak-agak nggak make sense, tapi too good to be true, cuman barangnya eksis gitu, barangnya ada, dan menurut gua gokil banget. Untuk kualitas suara sendiri, dia juga udah terbilang proper buat kita bikin konten profesional sekalipun, itu sangat-sangat cukup. Dan mungkin ya kalian nilai sendiri aja dengan menyimak video pengetesan audio berikut. Nah, sekarang kita ngetes pakai Android. Ini sedikit aja gitu ya. Gue pengen nunjukin aja kalau dia works juga buat di Android. Kayak gini untuk suaranya harusnya tipikalnya sama gitu. iPhone, Android nggak ada bedanya. Dan langsung aja, habis ini kita bakal tes di DJI Pocket 3. Sekalian tes jaraknya. Oke, binasan, dan sekarang kita bakal ke tes jarak pakai DJI Pocket 3. Surprisingly bisa gitu ya. DJI-nya keren juga berarti nih. Semua kalangan mic dari yang murah, ini kayaknya 600.000, sampai yang mahal bisa gitu ya.
Ini kayaknya masih, gue nggak tahu berapa meter. MTK gue jelek, tapi ya udah, gue coba jalan mundur aja sejauh yang gue bisa. Untuk jaraknya bagaimana? Segini kayaknya udah cukup jauh. Ini 100 meter kayaknya ada gitu ya. Terputus atau enggak, gue nggak tahu. Kayaknya sih enggak gitu ya. Kayaknya. Tadi sih gue ngetes sebelumnya itu dia nggak terputus. Gue udah bisa sejauh ini jaraknya dan tidak terputus. Harusnya aman gitu ya, karena ini banyak pohon. Biasanya kalau banyak pohon itu sangat-sangat mengganggu interferensi sinyal. Oke, dan sekarang gue lagi pengen, nah ini yang keren nih dari Mixi Takara Intro X3. Dia bisa 3 pembicara, jadi di receivernya itu bisa buat mic pick up juga gitu ya. Silakan lo ngomong lo. Halo semuanya. Nah, di sini gue pengen nanyain beberapa kabar-kabar soal gue sama Eko. Jadi silakan lo. Iya, boleh kok. Apa kabar kok sekarang kok? Baik. Lagi liburan aja ini. Pulang ada editan? Ada dong. Setiap hari pasti ada edit. Setiap hari pasti ada editan. Ini suaranya agak lemes gitu ya. Kalau lu gimana, Wo? Ada editan ntar, Wo? Ada dong, kan kreator masih banyak banget ini kita. Masih banyak banget. Kayaknya gua yang gak ada kerjaan kayaknya. Tapi ya udah. Ini untuk buat tes 3 nih. Lo kalian tuh lebih aktif ngomong gitu loh. Kenapa sih? Iya. Ngomong apa gitu? Kenapa ngomongnya gitu loh. Ya udah, ini pokoknya buat Bagus, mic-nya bagus lah. Bagus kan sekarang? bagus, ya butuh validasi gue banget tuh. Dia belum dengerin mikir, dia bilang bagus aja. Cuman ya udah, ini buat 3 pembicara bisa gitu ya. Jadi kalau misalkan Siri pembicaranya nggak mau ngomong, kalau si kameramen nggak mau ngomong bisa dimatiin aja. Wow, boleh powernya nggak apa-apa, gak goyang-goyang di tombol power 2 kali sampai biru lagi. Oke. Nah, kalau misalkan biru gini, wow selalu ngomong, wow. Halo. Nah, tuh dia mati tuh harus itu. Jadi yang aktif cuma gue sama siapa nama lu? Eko Budi Santoso. Eko Budi Santoso. Dan ya udah itu aja tes mic-nya. Gue pengen biru dikit lagi. Yap, itu tadi pengetesannya dan menurut gua audionya udah sangat proper. Balik lagi, secara overall gua bisa bilang Takara memberikan value yang benar-benar gila di mikrofon ini. Ini adalah mikrofon paling featureful, paling murah, paling cakep dengan value paling bagus yang pernah gue coba di tahun 2023 ini. Gue masih nggak percaya, masih kayak too good to be true antara harga dan feature yang dia tawarkan. Bener-bener komplit banget. Dan dengan PD, gue bisa rekomendasikan ke kalian ini sebagai mikrofon wireless paling worth it buat kalian beli di tahun 2023 ini. Kalau tidak goib gitu ya, karena ini bener-bener gila banget. Dengan harga tersebut gue yakin bakal jadi barang rebutan abis. Dan sekali lagi Takara memberikan opsi buat kita para konten creator yang mungkin budgetnya cukup minim tapi pengen produksi konten sebagus mungkin dan seproper mungkin. Jadi ya shoutout buat brand Takara karena ini benar-benar solusi banget buat kita para konten creator di Indonesia. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan gua buat Takara Intro X3 kali ini. Ini bener-bener worth it banget. Silahkan kalau kalian udah kepo langsung aja cek link yang ada di deskripsi sebelum kehabisan. Dan ya, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat, semoga bisa direferensi buat teman-teman semua. Kalau gue jadi berulang-ulang kalau ada koreksi saran gitu-gitu lagi. Tadi kayaknya udah ya? Udah kan? Ya, pokoknya itu. Gue sangat excited jadi agak muter-muter. Tapi itu aja. Gue Erwin di belakang kamera Daska. Dan jangan lupa untuk berkarya.